Halo semua, nama saya Raditya Nauli Putra Wijayanto dengan NPM 240310240039. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang UTS pemrograman komputer dalam bentuk Python dan akan saya jelaskan baris per baris dan dibagi menjadi tiga, A1, A2, A3. Kita mulai dengan A1 yaitu aplikasi mengurutkan angka. Dalam codingan Python ini ada baris pertama yang kita harus jelaskan yaitu while true. While true adalah berarti program akan terus berulang sampai kita memutuskan untuk keluar dari program yang digunakan dengan break. Ini di sini. Lalu ada try. Artinya kita mencoba kode di bawahnya. Namun kalau terjadi error, program tidak akan crash, tapi masuk ke bagian accept. Oleh karena itu dimasukkan value error. Tapi kalau user memasukkan angka kurang dari atau sama dengan nol, kita tampilkan pesan jumlah data harus lebih dari nol. Lalu masuk ke bagian continue, artinya kembali mengulang dari awal. Jika inputnya invalid, kita gunakan break untuk keluar dari loop. Tapi jika terjadi error, misalnya user mengetik huruf, eh, maka aplikasi akan masuk ke bagian accept dan muncul pesan masukkan angka yang valid. Lalu kita masuk ke bagian dua yaitu koleksi data. Koleksi data adalah tempat untuk menyimpan semua data yang kita akan masukkan. No, maksudnya yang dimasukkan user dengan menggunakan for I in range dalam kurung banyak data, yang artinya kita mengulang sebanyak jumlah data yang sudah user tentukan. Di dalamnya ada juga while while true, dan while true adalah supaya jika user salah input, mereka bisa mengulangi hanya untuk satu data itu. Kita coba lagi ke input ke integer, lalu simpan nilainya di dalam koleksi data. Kalau sukses, kita break keluar dari while, namun kalau salah input, muncul lagi pesan masukkan angka yang valid. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita masuk ke bagian perhitungan, yaitu di total sama dengan sum dalam kurung koleksi data. Kita jumlahkan semua nilai dengan sum, dan rata-rata adalah total dibagi banyaknya data. Nilai terendah dan nilai tertinggi menggunakan min dan juga max. Kemudian hasilnya akan ditampilkan. Bagian ini, print, hasil perhitungan adalah tempat untuk menampilkan total. Lalu untuk pemeriksaan khusus rata-rata ada di bagian sini. Kalau rata-rata adalah bilangan bulat, kita tampilkan tanpa koma. Kalau tidak, kita biarkan dengan desimal. Dan terakhir adalah di bagian nilai tertinggi di sini. Kita coba saja ya. Oke. Masukkan jumlah data. Berarti masukkan saja 4 data. Data ke 1, 5, 6, 7, 8. Nah, itu akhirnya hasilnya keluar total 26, rata-rata 6,5, nilai terendah 5, dan nilai tertinggi 8. Oke, kita lanjut ke aplikasi kedua. Aplikasi kedua adalah aplikasi yang mencari bilangan prima. Dimulai dari try dan accept. Try dan accept digunakan untuk menangani error. Dan di sini pun kita mencoba masukkan angka batasnya. Kalau input tidak bisa diubah menjadi integer, misalnya huruf atau simbol, program akan menangkap error itu di accept, yang adalah value error. Eh, Program akan mencetak memasukkan angka yang valid, lalu langsung exit, artinya program sudah berhenti di sini.
Selanjutnya kita buat list kosong, yaitu bilangan prima, yang digunakan untuk menyimpan semua bilangan prima yang nanti ditemukan. Ada di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian bilangan prima, di baris ketujuh. Eh, kita buat perulangan angka dari angka 2 sampai batas yang dimasukkan user. Now, kenapa kita harus mulai dari 2 di sini? Karena 2 bukanlah bilangan prima. Kalau angka kurang dari atau sama dengan 1, otomatis bukan bilangan prima. Namun kalau lebih besar, kita anggap prima atau true dahulu. Lalu kita cek semua pembagi dari 2 sampai akar kuadrat angka. Kalau ada angka yang membagi habis, berarti dia bukan bilangan prima. Lalu kita langsung ada break di sini, false. Namun kalau semua pengecekan ditambahkan ke list if prima ini. Artinya angka itu adalah bilangan prima dan harus kita simpan. Setelah semua bilangan prima muncul, harus muncul di bagian sini, print. Untuk dicetak bilangan prima sebagai satu baris, dipisahkan dengan koma. Lalu kita ulangi logika yang tadi, tapi sekarang khusus di angka batasnya. Kalau batasnya kurang atau lebih besar atau sama dengan 1, sudah pasti bukan, eh, jika bilangannya kurang atau sama dengan 1, itu pasti bukan bilangan prima. Namun kalau tidak, kita cek satu per satu pembaginya. Namun kalau ketemu berarti bukan bilangan prima. Kalau hasilnya prima, kita cetak dengan ya, dan jika tidak, kita cetak dengan bukan. Nah, langsung kita coba saja. Masukkan angka batas. Contoh kita akan masukkan angka 10. Nah, ini langsung ditemukan bilangan prima sampai 10, 2, 3, 5, 7. Dan kita di sini langsung menunjukkan kalau 10 bukan bilangan prima. Coba kita tes, masukkan yang bilangan primanya, 7. Nah, 2, 3, 5, 7. Berarti 7 adalah bilangan prima. Kita lanjut ke aplikasi ketiga, yaitu menghitung banyaknya huruf. Dalam menghitung banyaknya huruf di aplikasi ketiga ini, baris dalam Python ini lumayan sedikit, dan kita mulai dari teks sama dengan input masukkan sebuah teks. Program ini meminta user memasukkan sebuah teks yang akan dianalisis oleh aplikasi ini. Lalu disiapkan dua variabel, yaitu frekuensi dan invalid. Frekuensi adalah dictionary kosong untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap huruf. Sedangkan invalid adalah perhitungan karakter yang bukan huruf, misalnya angka, spasi, atau simbol. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya adalah for huruf in text. Itu adalah di mana kita memproses setiap karakter dalam teks satu per satu. Eh, Lalu ada juga huruf underscore bawah. Itu adalah kita mengubah huruf kecil supaya A besar dan A kecil dihitung sama, tidak beda. Lalu jika menggunakan if A huruf bawah sama dengan lebih kecil sama dengan Z, ini adalah cara manual untuk memastikan itu huruf alfabet di antara A sampai Z dan bukan angka simbol atau spasi. Dan jika angka simbol atau spasi dimasukkan, eh, otomatis tidak dihitung sebagai huruf. Nah, jika huruf valid di sini nih, huruf in frekuensi, eh, maka ditambah jumlah menjadi satu jika hurufnya sudah ada di dictionary. Nah, namun jika belum ada, dibuat entry baru dengan nilai awal satu di sini. Kalau bukan huruf, ditambahkan ke penghitung invalid di sini. Setelah semua karakter diproses, ditampilkan hasil. Dicetak di print sini, semua huruf yang muncul bersama jumlah kemunculannya.
Kalau ada karakter selain huruf, kita beritahu user berapa banyak karakter yang diabaikan di invalid ini. Nah, kita langsung coba saja. Masukkan sebuah teks. Hmm. Dalam halo dunia ini ada frekuensi hurufnya ada segini dan terdapat satu karakter invalid yang artinya eh, spasi halo spasi dunia itu dihitung sebagai invalid dan A-nya 2. Coba kita masukkan angka halo 1. Nah, halo. Nah, halo dihitung sebagai satu huruf dan spasi dianggap sebagai dua karakter invalid. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.